Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sahabat channel Denny Kurnia dan kembali lagi bersama Pak Eris. Gimana kabarnya Pak Eris? Siap, sehat Kang. Alhamdulillah sehat selalu. Ya. Kegiatan lancar? Lancar. Alhamdulillah. Intinya kalau sehat ya kegiatan pasti lancar. Kalau nggak sehat ya kecuali kantong. Kalau kantong itu ngaringkuk. Iya. Kalau kantong sih udah hal yang biasa lah. Kalau kantong mah jangan diobrol. Iya. Sahabat desa, hari ini kita akan membahas tentang perjalanan kemudian tahapan-tahapan di desa Pak Eris. Kita akan menggali ilmu dari beliau karena saya kira beliau mumpuni dalam bidang ini gitu, karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan di beberapa video ke belakang, selain daripada pekerjaan-pekerjaan desa, beliau juga update mengenai regulasi-regulasi, karena ngobrol sama saya pun bicaranya regulasi gitu. Makanya perlu sahabat-sahabat desa ketahui juga mengenai regulasi-regulasi yang hari ini dipakai menjadi rujukan di desa itu sendiri ya Pak Eris. Namun sebelum itu, untuk sahabat desa semua jangan lupa subscribe Wangun Sari Channel. Kita besarkan Wangun Sari Channel bersama-sama, karena kita tidak apa-apanya Pak. Iya. Tidak ada apa-apanya kalau tanpa netizen, sahabat-sahabat desa. Gitu Pak Eris. Sebelum kita nanti membahas Pak Eris, kemarin saya melihat orang-orang belakang layar Wangun Sari Channel podcast gitu oleh Pak Sekdes gitu ya. Betul. Gimana itu Pak? Apa memang natural aja kita bikin video yuk? Memang sudah direncanakan? Sebetulnya gini nih, obrolan itu kan panjang sebetulnya. Cuman kan di kita tidak melakukan publish, baru kali ini saja. Nah, bagaimana kita bercanda, tapi bercanda juga yang konsepnya konsep membangun ke depan. Bagaimana mereka itu supaya paham tentang tupoksi mereka masing-masing. Bagaimana kepala dusun mencari selain daripada mengejar wajib pajak, kemudian mencari permasalahan di desa, kan gitunya. Kemudian perangkat-perangkat yang lain ikut terjun ke lapangan, bagaimana mereka merasakan tangis daripada orang-orang yang kurang beruntung lah intinya. Nah itu kan menjadi sebuah bahan untuk kita di dalam perencanaan pembangunan desa ke depan. Dan mereka itu berangkatnya bareng nggak dulu pas waktu? Enggak. Ada yang baru dulu, Pak? Ada beberapa yang baru, kemudian yang masih senior juga masih ada. Kita yang di 2012 itu 11 Juni ada 4 orang. Nah yang lainnya berarti kan itu baru semua. Iya. Gitu. Dan saya kira keren sahabat-sahabat. Pak Eris itu ya kan jadi sekretaris desa itu menjadi pemimpin ya Pak. Leader di kantor desa itu sendiri. Dan saya lihat perangkat desa Wangun Sari itu menjadi kesatuan, tidak hanya rekan kerja tapi sudah menjadi keluarga. Kita nggak canggung lagi maksudnya. Itu pola yang dibangun Bapak seperti apa? Intinya kedekatan, harmonisasi, bagaimana kita membangun sinergitas antara atasan dan bawahan saja. Nah, kemudian kita bekerja secara profesional. Bagaimana kita punya rasa tanggung jawab, punya rasa memiliki, punya konsep membangun desa ke depan akan dibawa kemana, dan itu seperti apakan, dan akan diseperti apakan gitu. Itu daripada kepala-kepala kita gitu, mau tidak mau kan gitu. Nah makanya kita kemarin tampil itu ngobrol ringan, tapi asik Kang, tapi asik lah. Dan itu tidak hanya terjadi, itu hanya kebetulan terdokumentasikan ya Pak ya. Betul, iya. Beberapa momen juga seperti itu. Ada celetukan salah satu perangkat gitu, Pak podcast yuk kita sama-sama ngobrol ya yang asik-asik gitu. Intinya seperti itulah. Oke lah. Tapi kata saya jangan keluar daripada konsep pembangunan desa lah, seperti itu. Karena mindset berpikirnya desa itu harus bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat. Di otak kita itu desa mau dibawa kemana desa kan gitu. Intinya seperti itu Kang. Terus kemudian Pak Eris, tentunya kan tadi ada beberapa yang baru. Dan itu mungkin nol ya Pak ya. Kalau dikatakan nol, pengetahuan tentang desanya itu benar-benar blank lah dia. Nah, bagaimana Bapak? Sedangkan Bapak itu kan salah satu yang berpengalaman. Membagi waktu, emosi dan lain sebagainya seperti apa? Kekesalan itu pasti ada lah, amarah itu pasti ada. Tapi di sisi lain bagaimana amarah itu mengasihkan. Artinya kita kalau bentak ya bentak, satu saat sesaat. Tapi rangkul kembali.
Dan kemudian kita kasih nih, pekerjaan kamu ini, tupoksi kamu ini, coba kerjakan kan itu. Saya coba itu. Supaya apa? Karena kan ke depan belum tentu ada saya. Iya, benar. Nah, itu yang harus disadari kan itu. Itu penting ya, Pak. Regulasi itu penting. Kalian mungkin dipandang baik oleh calon yang akan datang. Yeah. Saya belum tentu. Yeah. Nah, bagaimana nanti kamu akan dijadikan leader nanti oleh kepala desa yang baru. Kemudian saya ada di luar, bagaimana kalian menghadapi saya? Yeah. Itu saja Kang sebenarnya. Nah, konsep seperti itu mereka bangkit semangatnya. Termotivasi. Ya, termotivasi. Oh bener ya Pak. Iya. Siapa tahu nanti kalian kan yang namanya politik akan berhadapan dengan saya. Gitu. Jadi kalau kalian tidak bisa bekerja hari ini, saya khawatir ke depan desa ini menjadi apa. Iya. Sedangkan itu kan Bapak itu menjadi salah satu orang yang yang ini menjadi salah satu tokoh sejarah pembangunan desa. Iya. Ya, makanya apa ya? Jiwa raga saya itu sudah dihibahkan ke desa. Iya. Itu Kang. Karena apa? Kita desa kalau nggak jalan malu lah. Kita bagaimana selama perjuangan menggapai cita-cita untuk mekar dari desa induk itu sangat luar biasa. Banyak waktu terbuang materi, kemudian keluarga juga sampai terhempasan itu kan salah satu. Makanya kalau desa ini tidak jalan, yang minimal kita membawa desa Wongonsari hari ini sejajar. Dan sudah terbukti hari ini bahwa desa Wongonsari sudah statusnya kan sudah maju. Dan mungkin sudah lebih dari desa-desa. Iya, nah itu kan salah satu torehan kita lah. Nah, mungkin nanti kita kejar untuk bagaimana kita mandiri. Tapi bukan hanya mandiri statusnya, bagaimana kita punya kemandirian, bagaimana kita bisa menghidupi kebutuhan desa itu oleh pendapatan dengan desa. Masyarakatnya itu sendiri ya. Betul, Kang. Nah, kemudian Pak Eris, Pak Sekdes, dari mulai awal kepala desa terpilih pada waktu 2019 mungkin ya Pak? Ya, 2019 sampai hari ini mungkin tertatih-tatih. Wah, seperti apa? Luar biasa, Kang. Luar biasa. Luar biasa. Saya itu sampai pernah dikucilkan 1 tahun loh. Oleh siapa, Pak? Ya, mungkin kita itu apa ya? Ada permainan politik atau gimana? Saya itu pernah 1 tahun. Tapi saya kejar terus, berjalan terus gitu. Bagaimana ini desa bisa maju gitu. Jadi saya itu ya orangnya bodoh amat mau ditinggalin mau gimana, gue jalan aja gitu. Jiwanya sudah terbentuk menjadi petarung. Iya, petarung. Ya kalau bukan mental baja ya ambruk lah. Sudah ini ya. Terus kemudian gini Pak Sekdes, tentunya kan setelah masuk desa ada tuntutan yang kemudian harus diselesaikan oleh Pak Eri sebagai sekretaris desa. Betul. Dan kemudian di desa itu tidak hanya ngobrolin administrasi pelayanan masyarakat, tapi ada tahapan-tahapan dilakukan. Nah, bagaimana menghadapi itu sedangkan kondisi politiknya pun pada waktu itu masih guncang gitu. 8 bulan kita. 8 bulan kita. Nah, bagaimana menghadapi proses itu, Pak? Intinya ginilah, setiap proses politik itu pasti ada permasalahan, pasti ada gugatan. Nah, bagaimana kita keluar dari gugatan itu? Loh, pada akhirnya kan yang namanya politik nggak ada yang suci, semuanya kotor, gitu. Jadi bagaimana kita bisa bertahan di situ? Mereka punya data, kita punya data. Mereka punya kesalahan, kita punya kesalahan. Kenapa harus takut? Ya kita selesaikan di meja kan, mau di APH mau di mana kita selesaikan, gitu. Dan pada akhirnya kita sampai detik ini bisa berjalan kan, dan itu bisa keluar dari itu. Ketambah lagi kan dasarnya kita bukan mau apa-apa, dasarnya kita mau membangun masyarakat. Kenapa harus jadi, kecuali gini Kang, jadi kita itu jangan takut dengan sebuah masalah lah, karena masalah itu kan akan membangkitkan semangat berpikir kita. Jadi gini, ketika kita punya masalah, bagaimana kita keluar dari gugatan itu, dan akhirnya kita belajar dari situ. Oh gini, desa kita gini kan gitu. Karena saat itu kan saya masih jadi perangkat, tapi saya bagaimana kita melakukan perlawanan di dalam gugatan itu, dan akhirnya bisa keluar juga kan gitu. Dan sampai detik ini kita mampu melaksanakan pengelolaan desa ini sendiri. Nah kemudian Pak Eris, perlu sahabat-sahabat desa juga ketahui ya bahwa proses pembangunan di desa itu tidak hanya
tidak bisa dilaksanakan kapan saja, ada tahapannya ya Pak ya? Ada tahapannya Kang. Nah, bagaimana tahapan itu perlu, karena sahabat desa perlu tahu juga Pak, dari mulai penyusunan RPJMD atau ya, apalah betul, gitu, seperti apa? Kita itu pas pelantikan kepala desa, kita persiapan bagaimana RPJM itu dibuat. Rujukannya itu adalah Permendagri 114 ya tahun 2014, kemudian ada Permendes nomor 17 tahun 2019. Nah, itu menjadi rujukan kita untuk membuat rancangan pembangunan jangka menengah desa ke depan untuk 6 tahun tentunya ya. Nah, bagaimana kepala desa, Pak, begini nih, kita harus membuat tim penyusun. Bagaimana kita menyusun rancangan pembangunan desa ke depan untuk 6 tahun. Apa saja itu? Kita gali potensi di situ. Nah, Pak Kades gimana ya, Des? Ya, kita jalan, Pak. Kita lihat kondisi lapangan. Jadi apa sih potensi itu desa? Kemudian akar permasalahannya apa? Nah, nanti setelah ketemu semua, bagaimana kita perencanaan pembangunan 6 tahun ke depan? Itu Kang disusun RPJM, masuk di dalam RPJM. Jadi kan semua itu yang namanya RPJM itu semua potensi desa, masalah desa itu masuk di situ. Sesuai visi misi kepala desa tentunya. Lalu kemudian gini Pak, yang takutnya sahabat desa pun kebingungan. Itu RPJM Des itu kan menyusun program program kerja 6 tahun kepala desa. Iya, betul. Kemudian di tengah jalan ada perubahan nih, misalkan kayak COVID itu kemarin, COVID hari ini kita dibombardir oleh COVID-19. Iya, betul. 2020 ada perubahan. Harus ada BLT dan sebagainya. Itu bagaimana mensiasati itu, Pak? Ya, kita review RPJM. Oh, bisa direview ya, Pak? Bisa direview, itu kan keadaan mendesak itu. Jadi yang namanya keadaan mendesak itu kan yang namanya bencana tidak bisa diduga, Kang. Jadi semua RPJM yang sudah kita susun rapi, kemudian sudah menjadi RKP, bahkan sudah masuk di dalam rancangan APBDes, tiba-tiba COVID itu datang. Kita dihantam, berantakan semua itu. Rencana pembangunan BLT, BLT, terus kemudian semua terfokus di situ. Alat peraga buat COVID. Nah, itu untuk penanganan COVID-19-nya kan kita bagaimana membentuk tim, kan gitu, tim Satgas, kemudian kita beli alat-alat untuk pencegahan itu, dan termasuk bantuan langsung tunai desanya itu, dan itu hampir berapa persen, Kang? Itu dari 2020 anggaran desa. Betul, itu hampir separuhnya habis sama BEA itu. Jadi kita itu nggak bisa membangun lah untuk 2020-2021. Dan tentunya perlu kerja ekstra. Berarti perlu kerja 2 kali ya kalau gitu ya Pak ya? Lebih dari 2 kali Kang. Jadi semua RPJM rancangan yang sudah kita buat sematang mungkin itu amburadul. Amburadul. Nah, bagaimana itu mengembalikan semua masuk, kita terfokus di dalam penanganan COVID itu. Nah, itu di dalam RPJM masuk Kang. Lalu kemudian gini Pak Sekdes, sesudah menyusun RPJM Des, prosesnya seperti apa lagi sampai jadi APBDes, Pak? Nah, setelah itu kan kalau RPJM kan dibuat untuk 6 tahun ke depan. Jangka periode ya. Nah, kemudian kita bagaimana merencanakan kegiatan rencana kerja pemerintah desa yang disebut RKP. Nah, RKP itu diadakan oleh Musdesnya itu oleh BPD. Nah, sekitar bulan Juni kan, Juni-Juli lah gitu. Nah, kemudian di dalam RKP itu menampung semua usulan di dalam musyawarah desa. Bagaimana itu pesertanya, ada RT RW, kemudian tokoh masyarakat, tokoh ulama, kemudian lembaga desa, kemudian stakeholder yang ada di desa itu hadir menjadi peserta, dan itu mereka menyampaikan kebutuhan di wilayahnya masing-masing. Nah, itu Kang. Jadi setelah usulan itu tertampung oleh BPD, nah kemudian BPD menyerahkan usulan-usulan itu kepada tim yang disebut tim penyusun RKP itu, yang diketuai oleh saya sendiri kan gitu. Nah, kita pilih nih, masuk semua, masuk semua, kemudian kita lihat disesuaikan dengan anggaran desa. Ini mencukupi enggak? Nah, di situ yang sulit Kang. Usulan itu hampir 200 misalkan ya. Dari setiap kedusunan, ternyata kita hanya mampu untuk melaksanakan misalkan 10 kegiatan atau 20 kegiatan. Nah, itu bagaimana Pak mensiasatinya Pak? Ya ditunda menjadi DU RKP.
gitu. Jadi bisa dilaksanakan tahun depan. Tahun depan, makanya ada review RPJM. Oh, ini udah terjawab tahun ini, berarti 10 usulan. Apalagi ini yang terdua kemarin. Nah, itu menjadi skala prioritas tahun yang akan datang. Kalau nggak terjawab tahun ini kan. Gitu. Berarti pembangunan desa terukur gitu ya, Pak? Terukur dan tersusun. Nah, kemudian setelah kita menyusun RKP, barulah kita turun nantinya ada PMK-nya berapa sih, dana desa pagunya berapa sih. Nah, terlihat di situ. Barulah kita menyusun. Ya gini Pak Sekdes. Nah, kemudian kan ketika misalkan RPJM Des itu sudah tersusun, kemudian RKP pun sudah tersusun. Di tengah jalan misalkan yang terjadi di Bangunsari kemarin ada pembangunan yang geser itu ya Pak dari provinsi. Nah, misalkan tidak masuk dari rancangan RPJM Des dan RKP. Apakah dua-duanya direview apa seperti apa, Pak? Kebetulan kita sudah masuk. Kebetulan makanya gini, kita itu kan orang perencanaan nih. Bagaimana desa ke depan akan seperti apa? Kemudian apa yang akan pasti dibangun nih? Kita udah punya konsep itu kan. Dan itu makanya kita masukkan di dalam RPJM dan itu terjawab di tahun 2021 betul. 2 tahun kita membuat RPJM, kemudian di dalamnya ada itu benar dibangun termasuk irigasi itu kan. Yang nominalnya luar biasa. Luar biasa besar gitu. Semuanya besar Kang. Gitu. Nah, kemudian Pak Eris, dari proses-proses itu tentunya tadi yang disampaikan Pak Eris tidak semua akan terjawab waktu itu betul. Dan tidak semua terjawab tahun itu. Karena dana desanya kan gitu terbatas disesuaikan. Nah, kemudian bagaimana Bapak menghadapi keinginan-keinginan yang ingin cepat dari masyarakat? Dari kampung ini ingin didahulukan, kampung ini ingin didahulukan. Jadi gini Kang, tadi kan hasil daripada RKP, bagaimana BPD menampung usulan. Ini kan belum ditetapkan kan? Nanti di bulan November, Oktober November itu kan di November itu kan ada penetapan RKP. Di situ desa mengadakan musyawarah rencana pembangunan desa yang disebut Musembangdes. Nah, Musembangdes itu menetapkan kegiatan-kegiatan skala prioritas, skala prioritas yang akan didanai oleh APBD tahun 2023 kemarin, kan itu. Nah, bagaimana skala prioritas ini? Disetujui enggak? Kan itu dari sekian ratus usulan itu kan kita hanya membiayai ini misalkan 20 kegiatan. Berarti kan sisanya nggak bisa kita anggarkan karena uangnya tidak mencukupi kan gitu. Anggarannya tidak mencukupi. Maka sepakatlah di saat itu bahwa kegiatan-kegiatan yang hasil kesepakatan itu ditetapkan di dalam rencana kegiatan pemerintah desa ke depan untuk 1 tahun kan itu dan itu ditetapkan oleh peraturan desa kan tentang rencana kerja. Jadi intinya secara regulasi itu tadi Permendagri nomor 114 nomor 114 ya 2014 dan Permendes nomor 17 tahun 2019 semua ada di situ harus tercover. Bagaimana perencanaan pembangunan desa di situ. Patokannya itu kan untuk penyusunan pedoman pembangunan itu. Lalu kemudian Pak Sekdes, Pak Eris, menjelang 2024, hari ini mungkin Desa Bangunsari sudah melaksanakan tahapan-tahapan. Sudah. Apa yang menjadi tahapan, bukan tahapan, apa yang menjadi prioritas di tahun 2024 nanti yang akan dilaksanakan oleh Desa Bangunsari? Kita baca-baca kemarin, kita dapat pedoman untuk penggunaan dana desa prioritas dana desa tahun 2024 ada beberapa poin yang perlu kita menjadi sebuah catatan tentunya ya. Yang pertama itu BAT kemiskinan ekstrim itu masih ada ya. Paling tinggi itu 25%. Nah, kita lihat nanti apakah bisa 10 atau 20% ya. Kita ikut saja. Kemudian ada untuk penanganan stuntingnya juga. Kemudian ketahanan pangannya 20%. Kemudian untuk penanganan penyakit menular, penaun biasa itu, kemudian untuk pencegahan narkobanya itu
Salah satunya itulah poin-poin itu yang menjadi prioritas 2024. Nah, nanti kita regulasinya yang mana ya kan? Karena kita punya 3 kementerian kan. Ada Menteri Dalam Negeri, kemudian ada Menteri Keuangan dan Menteri Desa itu sendiri. Nah, itu dipadukan. Makanya kita itu kalau satu kali turun peraturan itu agak lumayan juga gitu kan, beberapa puluh lembar kan satu peraturan itu. Belum turunannya ke bawah Perbub dan itunya Perdesnya. Dan semua itu dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Itu intinya. Semua sudah terangkum di dalam regulasi. Dan gini Pak Eris, saya lihat khusus beliau bersama tim yang tadi saya sebutkan, orang-orang yang di belakang layar, terus getol lah ya, terjun ke lapangan. Tujuannya apa sih Pak? Tujuannya kita mencari masalah kan? Mencari masalah? Iya. Kita nggak mungkin desa membangun tanpa ada masalah. Masalah jalan desa rusak, masalah air, masalah irigasi, masalah jalan lingkungan, masalah jalan usaha tani. Apa sih yang belum terbangun? Nah, bagaimana kita cara menyelesaikan itu? Tentunya hari ini kita punya komitmen dengan kepala desa bagaimana 2024 kita perangi kesenjangan sosial. Bagaimana kita mengurangi angka kemiskinan di desa. Itu tujuan kita sudah berkomitmen dengan lembaga desa. Dan intinya tadi yang mensejahterakan masyarakat ya Pak ya? Iya miris kan, kalau kita kemarin turun beberapa kali, sampai jatuh juga sih air mata ketika melihat kondisi masyarakat seperti itu sebetulnya. Nah itu menjadi sebuah catatan bagi kita. Motivasi. Bagaimana kita punya rencana yang benar-benar menyentuh kepada masyarakat itu sendiri. Dan itu menjadi sasaran target kita untuk 2024. Gitu. Tapi Pak Eris, dari perjalanan awal mula Pak Eris mengabdi mengabdikan diri untuk desa Wangunsari, tentunya banyak masyarakat yang banyak lah. Bagaimana Bapak menghadapi itu? Kalau kita sih yang namanya masyarakat itu kan sudah biasa sebetulnya. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah seperti itu? Yang namanya politik pro kontra suatu kepastian. Kan itu, dan itu suatu konsekuensi yang harus kita pegang. Jadi kalau kita baperan gitu ya, kita punya diseluduk saja sama masyarakat, udahlah cengeng kan gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi intinya gini, kita hari ini mampu. Kita hari ini sudah menjalankan desa 13 tahun. Lah mereka di sana, di luar sana, yang ngomel, belum tentu. Itu saja yang jadi motivasi saya seperti itu. Kecuali mereka sudah mampu bekerja, yuk. Kita ada di luar sana. Bagaimana mereka menghadapi kita nantinya? Itu kan sesuatu yang pasti gitu kan di dalam politik itu. Jadi yang namanya politik itu tidak ada yang suci. Semuanya kotor ya Pak? Semuanya kotor kan semuanya. Cuman niatnya harus seperti itu dulu. Gitu. Bahkan orang-orang yang dulu memperjuangkan kepala desa, kemudian tidak ada kepuasan, baik sisi apanya lah gitu. Berbalik ya hari. Berbalik, bahkan menjadi kontra. Itu kan suatu tantangan bagi kita. Dan bagaimana kita menghadapi mereka? Kalau kita cengeng, ya udah mampus lah kita. Udah tamat ya Pak ya? Udah tamat. Kita nggak boleh seperti itu. Bagaimana? Mungkin saat ini kalau cengeng nggak akan ada di sini Pak. Ada podcast. Itu bagaimana ya rekan-rekan kan. Kita itu, saya secara pribadi menyemangati rekan-rekan perangkat. Jadi Pak, udah panas kuping, Pak, udah nggak kuat dia omongan masyarakat gini-gini. Loh, kalian itu cengeng. Kalian itu nggak kayak seperti saya. Bagaimana tekanan ke saya? Dan itu, karena tekanannya pasti lebih. Iya, mereka sekarang udah alhamdulillah udah mulai menerima itu dan mereka sudah siap dengan kritikan masyarakat. Jadi gini, kalau kita di desa nggak ada yang mengkritik itu bahaya kan. Kalau di desa oposisinya lemah itu sangat berbahaya. Maka saya menginginkan oposisi yang kuat biar kita bisa seimbang. Ya, bagaimana kita diawasi? Ada ketakutan kan? Terpecut gitu ya Pak? Terpecut. Bagaimana tangan-tangan jahil kita nggak bisa berjalan gitu. Nah kalau oposisinya lemah, celakalah desa kan. Ya cuman maksud saya oposisi pun harus mempunyai landasan yang kuat juga. Nah itu, kalau gitu kan kita punya cara sendiri untuk melumpuhkan itu kan. Jangan sampai teriak-teriak kosong gak jelas. Iya nggak apa-apa, kita kan ada ruang podcast hari ini, kita undang mereka ke sini kan gitu. Kalau memang punya kemampuan bagaimana sih mengatur desa ini. Kita kasih kesempatan di ruang ini gitu untuk mereka bicara.
Makanya untuk sahabat-sahabat desa yang ingin mengkritisi Desa Wangunsari, pemerintahan Desa datang hadir, termasuk mempertanyakan dana desa. Kemana sih dana desa? Kan itu. Jadi semua itu tanggung jawab masyarakat. Mempertanyakan itu sebagai kontrol sosial itu masyarakat. Gitu. Jadi ketika masyarakat itu mengawasi kita, berarti masyarakat ada rasa tanggung jawab, benar. Punya rasa kepedulian terhadap pemerintah desa. Coba kita kalau nggak diawasi oleh masyarakat, bayangin Kang, desa akan kita akan semena-mena benar. Gitu. Jadi gini Kang, konsep pembangunan saya itu banyak lah. Saya dari awal perencanaan kita ke lapangan, kemudian realisasinya pun kita ke lapangan, bukan apa-apa Kang. Gitu. Jadi tekanan di lapangan itu sangat luar biasa. Itu ya bagaimana mereka mencari keuntungan. Itu nggak boleh seperti itu kan gitu. Kalau lu mau duit, lu bagiin, lu tanda tangan, gua kasih dokumen lu. Kan itu. Kalau lu pembangunan, ayo jalan sama-sama kita membangun desa. Saya seperti itu Kang. Bisa ditanyakan lah. Maksudnya ada yang mempunyai mindset berpikir bahwa kesejahteraan itu bagi-bagi uang apa seperti apa? Iya, intinya gini lah. Setiap project itu, setiap kegiatan itu di pikiran mereka itu lebihnya banyak. Profit. Nah, ada sih sebetulnya yang namanya proyek itu pasti ada lah. Tergantung kita mengelolanya seperti apa kan gitu, mengolah keuangan itu seperti apa. Yang desa kasih kepada TPK. Bagaimana TPK kinerja di lapangan, mampu enggak? Ada lebihnya enggak? Kan gitu. Nah, prinsip saya begini, kalau ada orang kan tekanan itu sangat luar biasa Kang di lapangan itu. ABCD lah, ABCD. Kalau saya tantang, kamu mau uang? Kalau mau uang ambil nih anggaran, tanda tangan, udah clear. Kalau mau membangun, ayo sama-sama kita bangun desa. Bagaimana desa ke depan bisa punya kemajuan? Ini infrastruktur masih banyak. Kalau kalian ganggu ya rusaklah desa. Makanya timbul dari situ, mungkin ada beberapa yang mungkin tersinggung. Kalau saya sih bodoh amat. Yang penting kan pembangunan sesuai spek, sesuai RAHB. Urusan benci ke saya, ya bodoh amat gitu kan. Yang jelas itu prinsip saya. Lempeng aja ya gitu. Udah lempeng aja gitu. Dan itu salah satunya memang kadang-kadang saya juga sebetulnya berat. Tapi itu suatu tantangan yang harus saya jawab. Kalau kita lembek terus Kang di lapangan habis. Karena pertarungan di lapangan itu beda dengan di balik. Beda Kang, beda. Jadi di otak orang itu ya oknum-oknum yang mungkin saya tidak dipertanggungjawabkan ya. Intinya kalau kita nggak keras ya bahaya Kang. Bahaya. Intinya Pak Sekdes selain daripada merencanakan arah pembangunan desa itu, memastikan juga bahwa pembangunan itu selesai sesuai. Kan gini Kang, kita itu kan tim verifikator. Tim verifikator itu harus hadir ketika pelaksanaan pembangunan. Kalau sudah pembangunannya selesai, mereka pergi. Siapa yang akan kena? Ya tim verifikator. Benar. Kan gitu. Makanya kenapa ini saya memastikan di lapangan bahwa pembangunan ini benar-benar dilaksanakan dan sesuai RAB yang ada. Gitu Kang. Siap Pak Sekdes. Sahabat-sahabat desa, tadi sudah disampaikan oleh beliau, kita banyak mendapatkan ilmu mengenai tahapan-tahapan desa. Kemudian apa yang beliau lakukan dari proses terjun ke lapangan sampai memastikan pembangunan itu selesai cepat dan tepat gitu ya. Kita harus benar-benar memahami. Jadi konsep kesejahteraan itu gak hanya bagi-bagi uang, bukan. Jadi gini, yang harus dirubah itu kan mindset. Yang dirubah itu desa sudah mensejahterakan apa sih masyarakat? Kan gitu. Buktinya saya belum kedapatan bantuan, dapat bantuan ini itu. Nah gini, output yang disebut output itu adalah capaian. Bagaimana pembangunan itu dilaksanakan, kemudian ada dirasakan oleh masyarakat. Nah hari ini kan sudah terlihat, yang ke sawah bisa pakai jalan motor. Usaha taninya durasi 5 menit bisa nyampe kan. Anak kecil saja bisa bawa motor.
Bawa satu karung angkut padi udah enak. Padi udah enak sekarang kan. Nah, itu salah satu daripada kesejahteraan masyarakat itu. Jadi intinya bukan mindsetnya bukan bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang. Kalau bagi-bagi uang ya tadi siap tanda tangan loh. Siap. Itu. Ya kalau misalkan sahabat desa siap ya nggak apa-apa. Kalau kita kan rujukannya ke masyarakat. Benar. Gitu. Siap, Pak Iris, mungkin terakhir pesan-pesan untuk sahabat-sahabat desa dalam mengawal proses pembangunan desa harus seperti apa? Silakan disampaikan, Pak. Sahabat desa, terima kasih. Sebetulnya kemarin Kang Denny sakit lah, sehingga saya terpaksa untuk memandu sebagai host. Sebagai orang belakang layar. Itu ya. Intinya gini lah, ke depan desa Wangunsari harus lebih maju lagi. Amin. Intinya apa yang kita cita-citakan dari para pejuang desa dulu itu harus tercapai. Bagaimana pembangunan merata di setiap kedusunan, bagaimana penggunaan setiap anggaran yang masuk ke rekening desa itu adil dan merata, sesuai regulasi yang ada. Dan kemudian bagaimana komitmen kita ke depan untuk memerangi angka kemiskinan, kesenjangan sosial di desa itu harus hilang. Itu target kita, minimal 2024 dan akhir masa jabatan 2025 ini harus tuntas, Kang. Amin. Mudah-mudahan. Dan itu setelah kita turun ke lapangan, sebetulnya bisa nggak pertanyaan? Bisa, Kang. Karena hasil saya telusuri itu, semua berapa sih yang rumah tidak layak huni itu? Sedikit, Kang. Kemudian sisi ekonominya apa sih yang harus dibenahi? Itu pun bisa diselesaikan sebetulnya. Nah, cuman hari ini kita sayangnya itu sempat tersendat oleh COVID-19 itu. Nah, kita bagaimana nanti setelah infrastruktur selesai, mudah-mudahan di 2024 bagaimana kita pemberdayaan masyarakat itu difokuskan oleh kita. Nah, itu, Kang. Amin. Nah, buat sahabat desa, bagi kalian yang ingin masuk menjadi pemerintahan desa, kita membuka ruang semua itu, dan kepala desa yang akan datang akan mencari sosok-sosok pemimpin yang memiliki integritas tentunya di desa untuk memajukan pemerintahan desa Wangunsari ke depan. Dan perlu diingat, saya tidak akan selamanya di desa. Dan makanya dari hari ini regenerasi sedang saya bangun. Mudah-mudahan apa yang ditorehkan oleh saya, apa yang dikasih ilmu-ilmu saya kepada bawahan itu menjadi sebuah sejarah, sebuah manfaat untuk memajukan desa Wangunsari. Amin. Jadi gitu, Kang. Siap, Pak Iris, terima kasih. Sahabat desa, kita telah banyak menggali ilmu dari beliau. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan beliau itu banyak manfaatnya dan menjadi ilmu buat kita. Pak Iris, thank you, Kang. Thank you. Kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan pembahasan-pembahasan yang lain, dan kita akan berjumpa di konten-konten lain dengan sahabat-sahabat desa. Jangan lupa subscribe, kita besarkan Wangunsari Channel bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.